Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, pagi-pagi ceria kita sudah mindah eh, apa ya, DUQ Puyuh tentunya. Ya, salam ceketer dulu dari Edi Puyuh Jambi kawan. Kali ini membahas banyak sekali ya yang menanyakan tentang air minum untuk pertama kali DUQ. Sebenarnya gini kawan, kalau untuk air minum itu yang bagus ya, yang bagus ya. Yang bagus itu kalau menurut saya pertama kita kasih itu adalah gula merah. Gula merah yang alami. Baik itu gula merah mungkin gula merah dari nira kelapa ataupun dari nira aren. Nah, itu bagus juga itu. Tujuannya apa? Nah, ini kami di sini menggunakan air gula ini, guys. Ya, ini kita menggunakan air gula. Kita kameranya ke sini saja biar tidak ada dusta di antara kita ya. Tempatnya masih berantakan. Nah, nanti tujuannya apa, terus gimana, coba nanti kita bahas bareng-bareng di situ. Ya, kita mendekat saja kameranya. Nah, ini DOQ baru kita pindah hari ini di tanggal berapa ini kawan? Tanggal 12 bulan 12 2023. Nah, cantik ini. 12. Nah, ini kita ke sini. Jadi ini kita menggunakan gula merah ya. Ini. Guys, ini kita menggunakan gula merah. Nih, biar tidak ada dusta di antara kita. Kalau air putih dia terlalu putih ya. Ini gula merah. Yang dosisnya jangan terlalu banyak betul. Kalau terlalu banyak dia kental ya. Jangan sampai kental. Nanti kalau kental dia akan berpengaruh ke bulunya, akan berpengaruh ke bulu puyuhnya. Nah, kemudian sengaja kita berikan kerikil di sini supaya tidak nyemplung. Memang itu harus, guys. Nah, ini adalah gula merah yang memang sengaja kita untuk DOQ. Ini DOQ hanya berjumlah 25 ekor karena ini tadi sisa dari dibawa dengan kawan ya. Tadi itu memang sudah dikasih lebih juga lah, cuman ini masih ada lebihnya itu 25 ekor. Nah, jadi kembali kita ke pokok permasalahan menggunakan gula merah. Kenapa? Nah, ini kita bahas kawan. Ini gula merahnya nih, kita tidak tipu-tipu di sini. Ini adalah gula merah yang asli. Ini gulanya gula aren ya. Ini kita bungkus menggunakan plastik. Nah, ini adalah gula aren ya. Gula merah ini gula dari aren yang kita cetak menggunakan batok. Makanya seperti kayak tempurung kelapa ini bentuknya ya. Mau yang dari kelapa ataupun yang dari aren yaitu bagus juga sih. Itu sama saja daripada gula putih. Kalau gula putih itu saran saya jangan ya kalau gula putih. Kenapa? Kalau gula putih itu biasanya itu pabrikan. Kita nggak tahu juga ada bahan kimianya atau tidak. Kalau ini kan enggak. Ini kan asli alami buatan kerajinan kawan-kawan kita. Jadi ini adalah asli dari air nira aren atau kelapa, terus kemudian direbus hingga sampai berjam-jam hingga timbullah yaitu gula merah seperti ini. Nah, sekarang kita berbicara masalah tujuan kawan. Kenapa kok menggunakan gula merah? Ya, sebenarnya tidak usah menggunakan gula merah juga sih tidak masalah. Enggak masalah. Tidak menggunakan gula merah ataupun air putih itu tidak masalah juga. Tujuannya apa? Sekarang ini kita berbicara masalah tujuan. Kalau untuk tujuan sendiri, gula merah ini kalau dikemas di dalam yang sudah tersedia di toko-toko itu kalau nggak salah apa namanya lupa, nah, lupa lagi saya ini penyakitnya ini. Apa ya yang dikemas di toko-toko itu loh. Saya kok sampai lupa sampai saat ini. Jadi ya sudah kita berbicara masalah intinya lah. Ada itu sudah kemasan itu yang mengandung gula merah itu ada.
Saya lupa namanya, guys. Jadi tujuan utamanya, terkadang kita pemberiannya juga jarang-jarang ya. Kita air putih juga ya bagus. Tapi kalau lebih bagusnya lagi, memang air gula merah. Lebih bagusnya loh ini. Nah, kita berbicara keunggulannya. Tujuannya apa? Tujuan yang paling utama adalah untuk meningkatkan imun tubuh si DOQ puyuh. Sebenarnya ayam juga bagus. Ada juga kawan-kawan itu yang baru netes pakai Vitagik. Kalau saya lebih cenderung ke gula merah dulu. Kenapa? Karena kalau kita pakai gula merah itu alami, ya alami. Karena untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga, terus kemudian meningkatkan imun. Jadi si imunnya ningkat-ningkat ini. Ada yang namanya imun ini. Jadi terus dia memicu untuk makan. Dan kemudian pakannya ya harus bagus juga. Ya, jangan tergantung dengan air gula merah terus kemudian kita cari pakan yang pakannya yang pakan biasa, yang pakannya yang pakan murah yang bukan standarnya. Yaitu sama saja juga. Nanti angka kematian ada juga. Angka kematian bukan disebabkan dari gula merah, tidak. Sering kali saya sampaikan ke kawan, ada di videonya itu merawat DOQ itu ada. Karena kita kalau untuk merawat DOQ, kunci utamanya adalah jangan terlalu padat. Kemudian pakan yang bagus. Nah, terus yang ketiga, minumnya harus dijaga. Ya, yang pertama jangan terlalu padat. Terus kemudian pakannya yang bagus, minumnya dikontrol. Minumnya menggunakan air putih sih sebenarnya ya nggak masalah. Saya juga sering menggunakan air putih. Tetapi kan di sini kita berbicara dengan kawan-kawan yang menanyakan biasanya dipakein apa Pak kalau baru netas? Ya, air gula merah seperti ini. Dosisnya seperti apa? Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu nanti timbulnya lengket kawan. Kalau terlalu kental. Jadi di sini jangan terlalu kental. Nah, ini kita sedang-sedang saja dosisnya itu. Ya kira-kira jangan terlalu kental lah gitu. Karena kalau kental nanti dia akan lengket di bulunya. Pak nanti memicu semut enggak? Enggak ada semut nanti. Ya tetap biasa, seperti biasa. Cuman syaratnya itu tadi memang jangan terlalu kental. Ya, jadi kalau terlalu kental nanti resikonya apa ya? Lengket dia, kayak nggak bisa bergerak malahan dia terlalu lengket. Ya, jadi kalau untuk dosisnya jangan terlalu banyak, hanya sekedarnya saja. Kita takaran saja menggunakan ilmu kira-kira, karena kalau untuk dosis ini kan kita kan sulit ya. Kira-kira saja. Dia kebanyakan juga ya nggak apa-apa, kedikitan juga ya nggak apa-apa. Yang penting ada rasa-rasa gula merahnya gitu. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Nah ini selama berapa hari? Nah ini pertanyaan lagi nih Pak. Kalau saya biasanya ya kawan, selama 5 hari berturut-turut. Ini berapa hari kita menggunakan air gula seperti ini? 5 hari berturut-turut. Tujuannya apa? Biar supaya badannya lebih kuat, kemudian lebih terjaga, kemudian lebih sehat. Jadi selama 5 hari berturut-turut. Kemudian Pak setelah 5 hari kita kasih air putih. 2 hari. Nah, kemudian setelah 2 hari air putih kita kasih, kalau memang kita mau Vitagik ya Vitagik saja nggak masalah. Ya Vitagik ayam Pak, lah iya Vitagik puyuh nggak ada. Kalau untuk Mediek puyuh Pak, itu nanti Mediek itu memicu untuk telur Mediek itu. Bukan lari ke sini kawan. Nanti ketika di umur 45 hari Mediek itu. Terus pemberian Vitagiknya itu sampai kapan Pak? Dari umur 7 hari itu tadi. Nah itu sebenarnya balik-balik lagi. Seminggu sekali juga nggak apa-apa. Nggak dikasih Vitagik juga nggak apa-apa. Yang secara kebetulan kita menggunakan pakan murni. Sebenarnya kalau kita menggunakan pakan murni asli pabrikan, itu kita nggak usah menggunakan obat-obatan campur air minum, itu nggak terjadi masalah yang signifikan, benar sih. Nggak terlalu terjadi masalah. Nah, penggunaan air gula merah ya kawan. Jadi kalau untuk air gula merah itu kan lebih steril, lebih asli.
Pakannya pakan apa, Pak? Ya kita haluskan. Makanya itu tadi, kita ini menggunakan tujuan dari gula merah kan itu tadi, meningkatkan imun tubuh untuk puyuh selama 5 hari berturut-turut. Setelah itu nanti kita ganti air putih 2 hari. Setelah 2 hari boleh dikasih Vitacik, boleh air putih terus. Vaksinnya kapan, Pak? Vaksinnya itu kalau nggak salah nanti di umur-umur 2 minggu juga nggak masalah. Gitu. Vaksinnya menggunakan apa? Kita bahas di nanti di video selanjutnya. Vaksinnya kita menggunakan apa? Itu nanti kita bahas di video yang selanjutnya. Jadi di sini tujuan penggunaan gula merah itu adalah untuk meningkatkan imun tubuhnya agar supaya tahan dengan kekebalan. Nah, itu kawan ya. Jadi kalau untuk kawan-kawan mungkin yang jauh dari toko-toko obat-obatan, Vitacik segala macam, cukup gunakan air gula merah saja. Tapi kalau untuk yang di toko-toko itu kalau ada, nah iya mulase kawan. Lupa saya, mulase. Itu sama kayak gula merah lah itu. Jadi memang ya persis mulase itu sudah yaitu pabrikan kawan. Kalau ini kan kita gula kita ini alami ya. Gula kita ini kan alami. Jadi ini adalah gula yang alami. Nah, jadi itu kawan-kawanku semuanya ini merawat DOQ air minumnya menggunakan gula merah ya. Jadi mudah-mudahan ya bermanfaat sedikit edukasinya. Jangan sampai banyak-banyak nanti malah bosan untuk nontonnya kawan ya. Kembali terima kasih diucapkan untuk rekan-rekan yang sudah subscribe. Terima kasih sudah menyapa, terima kasih yang sudah masuk di channel saya yaitu di Edi Puyuh Jambi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat kawan.